ngaguru ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Hai, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Sedikitnya 21 pendukung Persikas Subang ditangkap Polsek Ciasem, Kabupaten Subang, hari ini Kamis, 29 Mei 2025. Selain itu, polisi juga mengamankan spanduk bertuliskan Selamatkan Persikas, yang dibentangkan para pemuda itu kala berlangsung acara Abdi Negeri Nganjangka, warga edisi ke-9, di Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Ya, aksi para pendukung Persikas itulah yang memicu kemurkaan Deddy Mulyadi dan kemudian menyebabkan mereka ditangkap polisi. Hai, siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hai, jangan kau jago di sini kamu. Acara Abdi Negeri Nganjang. Kawarga adalah sebuah kegiatan pelayanan publik yang disertai dengan acara hiburan dan diselenggarakan setiap akhir pekan di desa-desa di Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan prakarsa Gubernur Deddy Mulyadi yang merupakan pengembangan dari Safari Cinta, kegiatan seni dan sosial yang diselenggarakan Deddy sejak lama. Mana jelema lain? Kadia jeung saha? Mana mamahna? Ya Allah ya Rabbi, ka dia. Tuh kan. Adia, ieu bab indungna. Ya. Ya, geus bikeun. Geus sok maneh nyanyi, sok musikan geura budak aing yang serius sok. Sok. Geus kawok keurih heula sok. Musikan. Sok, musikan. Duun bondong, pendang. Sok. Sok, bebas. Asik. Semula semuanya berjalan lancar seperti biasa. Deddy meminta sejumlah warga naik ke panggung untuk berdialog, sekaligus menyampaikan persoalan hidup yang mereka hadapi. Usaha. Bu Yayu. Yayu, orang mana? Sukamandi. Sukamandi mana? Jengkol. Orang Cijengkol itu. Anu irigasi. Iya. Urang salakina saha? Tata. Iwan. Tiluan. Iwan. Oh, Iwan. Aing kecanduan ku si itu tah. Si Wakudil tah. Ya. Iwan pamajikanna sabaraha hiji? 2. Astagfirullah. Aing teh hiji-hiji acan. Iwan teh pamajikanna 2. Hah? Iwan pamajikanna 2 salaki. Hiji deui urang mana? Orang Bandung. Waduh. Nyandung. Orang Bandung, Padararang. Oh, nyandung ke orang Padalarang. Si Iwan gawena naon? Bangunan. Hah? Bangun tukang. Kuli bangunan. Pamajikan 2. Di Iwan. Ti urang Padalarang boga budak. Iya. Sabaraha hiji? 8. Kepercayaan sih ngomongna ka aing tadi mana-mana cek aing ge nu mariskin teh kieu baktana. Ya. Ti urang Bandung si Iwan boga pamajikan 8, boga anak 8. Iya. Ti ibu boga sabaraha hiji anak? 4. Jadi si Iwan teh boga pamajikan 13, boga anak 13. Ibu nu kolot nu ngora. Ora. Nu ngora. Dicandung. Ternyata kamu istri muda ya. Sangkana. Berarti kawin jeung ibu teu make ieu, teu make surat. Surat. Suratna di mana? Atau make? Hah? Ti amil. Geus. Budak sabaraha hiji ibu ti 4. Anu kahiji
Ieu nu kahiji. Baheula nyieunna keur kumaha eta? Sampailah ketika Dedi membangun kesyahduan, sekaligus menularkan empatinya kepada penonton. Sekelompok anak muda berteriak-teriak, meminta Persikan diselamatkan. Aja gelampah dilakonan lemah ngambarkan hemat nungkul lagu ningkamelan panas ajaran tiberang ngaguru kapoe peti susuci ucai ibu pahing ketipang tulang ayun ambi aja tato Ngaguru ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Hai, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum Persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hai. Jangan so jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas. Ini forum saya. Dengan rakyat. Mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan. Gak punya otak. Ini pendirian rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan. Dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan. Kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari. Siapa orangnya? Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, udah, dibiarin aja, dibiarin. Nggak mikir kamu. Dah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai otak. Lihat ini forum apa. Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikasmu diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Udah duduk, jangan ini, dah. Ambil spanduknya.
Saya pikir saya takut sama kalian. Hei, kamu Persikas, pindah kemanapun, tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik. Butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Ngelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Betul gak? Gitu loh ya. Tuh lihat. Ini saya lagi ngomong apa? Saya lagi ngomong bahwa jangan suka mengabaikan dan merendahkan orang lain. Ibu ini dari sisi pribadi kelihatan bodoh. Dari sisi pribadi oleh suaminya disakitin. Tetapi karena jiwanya luas, keinginannya tinggi, dia mampu membiayai, mendidik anak-anaknya dalam keadaan sehat. Walaupun yang ini tidak ada kesempurnaan, tapi Allah memberikan jalan bagi hidupnya untuk tetap hidup dan hebat. Makanya lagu saya yang kalimatna berguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. Naon jadi kekuatan indung? Keikhlas. Kulantaran ikhlas, geningan bisa ngurus budak tilu. Kulantaran ikhlas, geningan si ibu teu arah. Kulantaran ikhlas budakna gening sakola. Nah, dia ya. Neng sakola terus. Timimiti isukan sakolana dibiayaan ku Pak Dedi. Ya. Ibu sehat, luar biasa. Nah, iya sabar artosna. Iya artosna 16 juta, 100.000. Engke dijejekeun jadi 20 juta. Ayah Ibu Lurah di dia supaya ngatur pendistribusianana. Bu Lurah mana? Bu Lurah. Rik, jejegan Rik. Ya. Nah, jejegan jadi 20 juta. Kayak manfaatkan artosnanya, beli kanggo modal, atanapi kanggo naon. Ibu Lurah nanya, ini tip artosna. Kayak dipangaturkan, pamili cana kabumi kieu bilih ical, bilih air menyanda. Ya Bu, ibuna sehat. Sabar. Mudah-mudahan rezekina nambihan kabuka. Mudah-mudahan putrana sarole. Mudah-mudahan sehat. Yang rajin, ulah gengsian. Ulah seueur gaya dipayunkeun, diajar prihatin ti ayeuna. Ya. Aya kasep bager sing jagjag sing waluya rahayu. Jag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esoknya, lewat akun TikTok dan Instagramnya, kembali Dedi menjelaskan kenapa ia marah. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya nalar rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego untuk
membela klubnya, tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya. Semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Dan tentunya kemarahan saya akan di-framing menjadi pemimpin yang emosional dan dibawa kemana-mana. Bagi saya itu tidak penting, dipersilahkan saja. Tapi mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekedar memikirkan popularitas dan elektabilitas. Sementara itu, Bupati Subang Reynaldi Putra pun memberikan klarifikasi yang lumayan panjang tentang insiden tersebut. Ia menjelaskan posisi Persikas sebagai klub sepak bola profesional yang tak ada kaitannya dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ingin menyikapi ramainya di media sosial tentang Persikas yang akan dijual. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya pun kecewa dan saya pun tidak terima sebetulnya jika Persikas harus dijual. Cuman ada yang perlu teman-teman dan rekan-rekan tahu, bahwa Persikas itu merupakan sebuah PT atau perusahaan yang berdiri sendiri dan mempunyai manajemen sendiri, tidak dalam bawah naungan Pemda. Dan ada aturan juga dari Menteri Dalam Negeri itu yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memberikan APBD kepada organisasi profesional olahraga dalam bentuk apapun. Sehingga ini harus dicermati oleh semua. Saya akan membantu dengan cara saya. Selama ini pun saya tidak diam. Saya mencoba mencari link-link lewat relasi-relasi saya untuk mencari sponsor untuk Persikas. Namun sampai hari ini masih belum ada. Bukan berarti saya diam. Dan saya di janji politik saya pun saya sudah menyampaikan, saya akan membangunkan tribun untuk stadion Persikas. Bukan untuk Persikas, tapi untuk stadion Persikas. Namun itu semua akan saya lakukan ketika infrastruktur udah selesai. Perlu jadi contoh. Jika infrastruktur sudah selesai akan saya bangunkan. Karena apa? Teman-teman perlu tahu, masyarakat kita ini masih menangis. Jalan untuk ke rumahnya masih sangat jelek. Masyarakat kita ini banyak yang menangis. Bagaimana akses kesehatan di Kabupaten Subang masih sangat kurang. Jadi tolong, ada hal yang perlu saya bereskan yang lebih urgent. Saya cinta Persikas. Saya peduli dengan Persikas. Saya ingin Persikas tetap di Subang. Tapi infrastruktur jalan harus selesai dalam 2 tahun, itu jauh lebih penting. Rakyat miskin kita bisa makan, itu jauh lebih penting. APBD Kabupaten Subang ini hanya 3 triliun. Dan 70%-nya itu untuk belanja pegawai yang tidak bisa kita apa-apakan. Kita hanya punya sisa anggaran 400 miliar yang harus saya alokasikan untuk kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur jalan. Yang dimana kebutuhan untuk menyelesaikan jalan saya butuh uang hampir 1,2 triliun jika jalan di Kabupaten Subang mau selesai semua. Bagi saya Persikas sangat penting. Tapi tangisan masyarakat kita, tangisan rakyat kecil kita yang mengeluhkan tentang jalan, mengeluhkan tentang lampu penerangan, yang mengeluhkan tentang rumahnya mau hanyut oleh banjirop, itu bagi saya jauh lebih penting. Dan tadi saya sangat kecewa, saya sangat prihatin melihat sikap oknum supporter Persikas di acara Anjang warga. Pak Gubernur tadi marah, dan saya mewajarkan hal itu karena di atas panggung itu tadi sedang ada orang yang menangis meminta bantuan ke Pak Gubernur kepada saya. Bayangkan masih ada masyarakat kita punya 4 anak, yang 1 anaknya punya kekhususan dan mereka tidak dibiayai oleh suaminya. Beliau hanya mengandalkan cari uang dari rongsok yang hanya 20.000 satu hari. Bayangkan, ketika ada masyarakat sedang menangis seperti itu, ada oknum orang yang mencoba-coba membuat kegaduhan. Bayangkan di mana hati nuraninya. Masyarakat kita ini lagi nangis. Dan itu hanya satu dari sekian banyak masyarakat kita yang harus kita tolong. Jadi tolong, pergunakan cara-cara yang benar. Saya pun peduli dengan Persikas, saya pun kecewa.
Tapi jangan membuat seolah-olah hal ini merupakan kesalahan dari Pemda. Karena kita ini bukan, Persikas ini berdiri sendiri, ada PT-nya, ada manajemennya sendiri. Saya membantu dengan kapasitas saya selaku bupati. Karena yang lebih penting dari sebagai kapasitas saya sebagai bupati yaitu mengurus masyarakat kita. Saya ini melakukan efisiensi besar-besaran untuk melakukan itu. Hari ini tidak boleh ada pemborosan. Bahkan uang untuk beli mobil saya hold, saya alihkan ke jalan. Perjalanan dinas dipotong. Ini wujud saya sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Minimal masalah jalan selesai, masalah kesehatan selesai, pendidikan selesai. Jadi untuk anak-anak muda, tolong buka mata dan hatinya. Masih banyak rumah-rumah rakyat kita yang rusak. Masih banyak sekolah-sekolah kita yang mau ambruk. Masih banyak ratusan kilometer jalan-jalan kita yang hancur berat. Dan itu tidak butuh uang sedikit. Dan saya, bagaimanapun caranya, saya lebih baik mengorbankan semuanya untuk memperbaiki 3 hal tadi. Tolong. Bagi saya Persikas penting, tapi tangisan masyarakat jauh lebih penting. Tangisan rakyat kecil kita jauh lebih penting. Kesulitan masyarakat kita yang harus kita selesaikan ini jauh lebih penting. Infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan itu jauh lebih penting dan akan saya prioritaskan di 2027. Itu semua harus mulai bisa selesai satu persatu. Minimal masalah infrastruktur. Terima kasih. Belum jelas pasal-pasal hukum apa yang akan diterapkan polisi kepada anak-anak muda itu. Adakah Dedi mengajaknya berdialog, atau malah akan dikirim ke barak militer? Adakah Anda punya saran? Tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kanal ini. Bagikan video-videonya agar kebaikan yang ada di dalamnya ikut tersebar. Selamat sore, selamat beraktivitas. Merdeka!